Jemaah haji Indonesia bikin malu di Arab Saudi saat menjalani ibadah haji. Sebuah video menunjukkan seorang jemaah haji pria berteriak meminta uang sambil menepuk-nepuk Ka'bah. Warganet menilai pria ini telah kelihatan memiliki tujuan pamer menjalani ibadah haji. Terus di sini ada caption, gara-gara viral orang Afrika minta fulus, akhirnya ditiru sama orang Indonesia minta duit di Ka'bah. Memang sempat pernah viral ada orang Afrika yang berdoa di samping Ka'bah fulus begitu. Dan setelah itu viral juga orang Afrika tersebut katanya sukses banyak uang setelah berdoa seperti itu di samping Ka'bah. Dan pada akhirnya ditiru juga sama orang Indonesia. Saya khawatir sebenarnya, takutnya kejadian ini malah jadi tren ke depannya bagi jamaah haji dan umroh. Nanti orang-orang pada bilang, tuh lihat orang Afrika berdoa fulus, malah jadi kaya raya. Ayo kita tiru orang Afrika itu. Nauzubillahi min dzalik. Semestinya beradab ya. Sampai pada akhirnya kan ada tuh orang Indonesia yang menirunya. Minta kaya raya kepada Allah ya boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang umat Islam menjadi kaya raya. Yang penting jangan menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Dan semestinya kalau berdoa kepada Allah, minta apapun itu ya tentunya harus mengedepankan adab yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi keunikan jamaah haji asal Indonesia. Karena sekarang musim haji kan teman-teman, banyak berita-berita terkait jamaah haji Indonesia. Tentunya dalam hal ini bukan menghakimi mereka, melainkan menjadi pelajaran buat kita. Siapa tahu nanti tahun depan kita ditakdirkan oleh Allah berangkat haji juga. Setidaknya dengan mereaksi video-video keunikan, keanehan jamaah haji asal Indonesia yang terjadi saat ini atau di tahun-tahun yang sudah lalu, bisa menjadi bekal buat kita, ilmu buat kita agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak video yang pertama. Ini baru saja viralnya teman-teman ya, sekitar beberapa hari yang lalu. Di sini ada berita momen diduga jamaah haji asal Indonesia teriak-teriak minta duit di depan Ka'bah. Wah, ini coba kita lihat ya. Tepuk ya. Jadi tepuk-tepuk Ka'bah, lalu bilang apa itu, hitung duit atau minta duit gitu. Masya Allah. Ya, minta duit gitu ya. Terus di sini ada caption, gara-gara viral orang Afrika minta fulus, akhirnya ditiru sama orang Indonesia minta duit di Ka'bah. Memang sempat pernah viral ada orang Afrika yang berdoa di samping Ka'bah fulus begitu. Insyaallah Allah kaman ba'ad fulus. Apa fulus? Dan setelah itu viral juga orang Afrika tersebut katanya sukses banyak uang setelah berdoa seperti itu di samping Ka'bah. Dan pada akhirnya ditiru juga sama orang Indonesia. Pakistan ne muka magana? Dan Pakistan ne, dan uwansa shi da jina gama addu'a gaba ɗaya. To a ƙarshen da ai fulus ɗin ka ambato da kawai. Fulus ta an ce ka samu fulus ɗin kuma. Na samu amma irin kuɗin da nake hange. Wa'yan social media da suka maka rashin mutunci. Wallahi. Ai wai da tsamman ka ai abokin ka ne ɗauka fuskar ka shi da tsamman. Saya tidak tahu profil mengenai orang Afrika ini yang katanya berdoa fulus di samping Ka'bah lalu kaya raya teman-teman ya. Saya tidak tahu apakah dia memang kaya sebelum berangkat haji atau memang dia sebelumnya miskin setelah berdoa di samping Ka'bah akhirnya jadi kaya raya. Yang jelas kita sebagai umat Islam memang mempercayai bahwa berdoa di samping Ka'bah itu adalah tempat yang sangat mustajab.
apalagi di Multazam, tempat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Multazam adalah tempat dikabulkannya doa. Tak ada satupun doa seorang hamba di Multazam kecuali akan dikabulkan. Tapi beberapa hari yang lalu itu sempat viral juga. Ada seseorang yang disebut jamaah haji asal Indonesia malah main game di sekitar Multazam itu. Padahal itu adalah tempat di mana doa sangat mustajab. Mungkin orang itu sudah tidak punya hajat hidupnya ya, sehingga dia terfikirkan main game saja. Atau mungkin dia memang tidak punya bekal ilmu pengetahuan, yang penting berangkat saja gitu teman-teman ya. Ya, kembali lagi ke pembahasan bapak-bapak yang minta duit di samping Ka'bah. Sebenarnya meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala selama itu adalah permintaan yang baik, sah-sah saja. Dan memang semua hidup kita ini kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu kita harus juga mengedepankan adab dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbuatan kita yang tidak beradab itu justru menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu adalah tempat yang sangat dijaga kehormatannya. Kiblatnya semua umat Islam di seluruh dunia. Bahkan itu merupakan tempat berdoa yang sangat mustajab dan sangat disayangkan sekali. Ada di tempat yang sangat mustajab doanya hanya meminta urusan duniawi saja. Alangkah baiknya ya tidak hanya meminta duniawi saja tapi juga mintalah kebaikan akhirat. Sebagaimana doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Rob, ya Allah berikanlah aku kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat, wa qina azabannar, dan pelihara aku dari azab api neraka. Itu adalah doa yang sangat populer, singkat, padat, tapi mencakup semuanya, dunia dan akhirat. Kalau akhiratnya terjamin, semestinya duniawinya akan baik-baik saja. Tapi kalau duniawinya yang terjamin, ya belum tentu nanti akhiratnya bisa baik-baik saja. Makanya doa yang terbaik itu ya minta jaminan duniawi dan jaminan akhirat. Dan perlu diingat bahwa kehidupan yang kekal abadi ya di akhirat. Susah di dunia itu sementara, tapi susah di akhirat itu bisa jadi selama-lamanya. Barangkali nanti kita juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berdoa di Multazam di samping Ka'bah. Setidaknya dengan kejadian ini bisa mengingatkan kita ketika kita nanti berdoa di samping Ka'bah, mintalah keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya dengan adab yang baik. Saya khawatir sebenarnya, takutnya kejadian ini malah jadi tren ke depannya bagi jamaah haji dan umroh. Nanti orang-orang pada bilang, tuh lihat orang Afrika berdoa fulus, malah jadi kaya raya. Ayo kita tiru orang Afrika itu. Nauzubillahi min dzalik. Semestinya beradab ya. Sampai pada akhirnya kan ada tuh orang Indonesia yang menirunya. Memang ya karakter orang Indonesia sebagian ya suka ikut-ikutan lah, gampang ikut sesuatu yang viral. Minta kaya raya kepada Allah ya boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang umat Islam menjadi kaya raya. Yang penting jangan menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Dan semestinya kalau berdoa kepada Allah, minta apapun itu ya tentunya harus mengedepankan adab yang baik. Semoga video ini bisa menjadi pengingat semua buat kita. Kembali lagi saya berdoa semoga kita semua bisa menjalankan ibadah haji teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.